Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri kuliah umum Magister Pendidikan Agama Islam Institut Asyukriyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau dan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Rektor Institut Asyukriyah Bapak Dr. Evan Hamzah Muhtar MESY, yang kami hormati Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Zubairi Muzaki MPDI, dan narasumber kuliah umum Magister Pendidikan Agama Islam Bapak Profesor Dr. Fauzan MA sebagai Guru Besar Insarif Hidayatullah bidang ilmu pengembangan kurikulum. Juga para pimpinan, para dosen sivitas akademika serta mahasiswa yang kami banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kami ucapkan dalam acara kuliah Magister Pendidikan Agama Islam Institut Asyukriyah dengan tema revitalisasi dan reformulasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis integrasi ilmu dalam membangun generasi unggul, modern dan berwawasan global. Mari kita buka agenda ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, kecintaan terhadap tanah air, marilah kita berdiri dengan penuh khidmat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta dilanjutkan Mars Asyukriyah yang akan dipandu oleh Kak Putri Diana Yusuf Maharani SPD. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mengawali acara ini dengan memohon keberkahan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak tilawah Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Saudara Andrian Wijaya Wangsa SPD, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Kepada Saudara Andrian Wijaya Wangsa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.
Mudah-mudahan baik yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki agenda sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Asyukriya yang terhormat Bapak Dr. Evan Hamzah Mokhtar, MESI. Kepada Bapak Rektor Institut Asyukriya, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa menghadiri agenda kuliah umum Magister Pendidikan Agama Islam tahun akademik 2025-26 semester genap yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Bapak Profesor Dr. Fauzan MA, guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta dengan Ibu. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan kepada keduanya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para wakil rektor, para dekan, kaprodi, terutama khususan Sohibul Bait, yaitu Bapak Dr. Zubairi MPD selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan juga kaprodi Prodi S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Juga yang saya banggakan para mahasiswa Prodi S2 MPAI dan juga sebagian di sini ada mahasiswa S1 PAI sebagai calon mahasiswa Magister PAI Asyukriya. Masya Allah. Baik Bapak semua, Bapak Ibu semua, dalam kesempatan kali ini pertama-tama tentu saja kami ingin mengucapkan rasa syukur jazakallah khairan katsiran, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua dapat, mahasiswa, kawan-kawan dapat menghadiri agenda ini. Alhamdulillah sekarang cuaca lebih bersahabat, lebih mendukung. Kemarin dan beberapa hari yang lalu juga kita tahu sama-sama bahwasannya hujan, Masya Allah ya. Bukan hanya mungkin daerah Tangerang Raya ya, tapi juga mungkin di hampir sebagian wilayah Indonesia hujan terus menerus. Dan kita juga berdoa bagi yang terdampak banjir, semoga Allah angkat musibah dan juga dapat kembali aktivitas seperti biasa, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izin Pak Profesor dan juga para peserta sekalian berkaitan dengan agenda kita kali ini, bahwasannya kami memandang agenda ini adalah sebagai sebuah hal yang sangat relevan. Kenapa? Kita hidup di era yang semuanya serba cepat ya, Masya Allah ya. Perubahan cepat luar biasa. Kita bicara globalisasi, belum lagi kita bicara digitalisasi, belum lagi kita bicara persoalan umat, Masya Allah. Jadi PAI sebagai salah satu program studi yang ada di Institut Asyukriya perlu melakukan adaptasi dan inovasi. Makanya kami di tim sepakat untuk membuat tema seperti ini, Pak Prof. Tema kali ini adalah berkaitan tentang revitalisasi dan reformasi. Kenapa? Tadi di tengah dunia yang serba cepat itu, maka kebutuhan akan kurikulum MPAI yang dapat menjawab tantangan zaman sangat dibutuhkan. Sebagai informasi Pak Prof, di Asyukriya, karena memang kami sekarang alhamdulillah sudah ada 4 cabang Pak Prof untuk lingkungan semua ya. Belum lama terakhir itu untuk jenjang SD sudah dibuka Asyukriya 4 di daerah Sepatan Timur Kabupaten.
Asyukriyah 3 itu boarding school ada di Tiga Raksa. Ini kita di Asyukriyah 2 dan Asyukriyah 1 yang memang dari usia 3 bulan daycare sampai insya Allah nanti ada S3 ya insya Allah ya. Jadi menjadi ciri khas atau konsentrasi dari Yayasan Islam Asyukriyah. Di kami ada namanya Asta Kurikulum Prof. Asta Kurikulum, S-nya ada 2. A itu adalah Al-Quran, S yang pertama itu sunnah, S yang kedua science, T-nya itu adalah teknologi, dan A-nya adalah akhlakul karimah. Jadi Asta Kurikulum ini untuk coba diinternalisasikan kepada seluruh sivitas yang ada di lingkungan Asyukriyah. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwasannya dalam pengembangan kurikulum PAI ini tidak sekedar sifatnya normatif saja, ya. Tidak sekedar hanya masalah perubahan administratif, tapi bagaimana agar kedepannya kurikulum itu dapat mengintegrasikan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin mengutip ya sepenggal ayat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwasannya dari penggalan ayat itu, kawan-kawan semua, begitu pentingnya adanya integrasi antara iman dan ilmu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi integrasi ilmu ini diharapkan akan melahirkan generasi yang memiliki spiritual yang luar biasa, memiliki intelektualitas yang luar biasa, memiliki akhlakul karimah, dan juga tentu saja berwawasan global sebagaimana visi dari kami, yaitu menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, modern, dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu agama Islam pada tahun 2035. Dan saya yakin insya Allah atas izin Allah, Prodi Magister Pendidikan Agama Islam dapat menjawab tantangan zaman. Demikian dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor Institut Asyukriyah, Bapak Dr. Evan Hamzah Mokhtar, MSy, atas sambutannya. Hadirin yang kami muliakan, kini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi kuliah umum Magister Pendidikan Agama Islam dengan tema revitalisasi dan reformulasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis integrasi ilmu dalam membangun generasi unggul, modern, dan berwawasan global. Materi ini akan disampaikan oleh guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fauzan MA, yang akan dipandu langsung oleh moderator Bapak Dr. Zubairi Muzaki MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini, karena saat ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kuwah, nikmat kesempatan, sehingga kita mengikuti acara kuliah umum. Yang tema kuliah umumnya adalah revitalisasi dan reformulasi kurikulum PAI, Pendidikan Agama Islam, berbasis integrasi ilmu dalam membangun generasi unggul, modern, dan berwawasan global. Bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, atas perjuangannya liizil Islam wal muslimin. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fauzan A sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Yang saya hormati pula Bapak Rektor Institut Asyukriyah Tangerang,
Bapak Dr. Evan Hamzah Mukhtar SY, Magister SY. Kemudian yang saya hormati seluruh dosen tetap pasca sarjana S2 MPAI yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati seluruh manajemen dan staf yang hadir saat ini dan saya tidak bisa sebut satu persatu. Lalu yang saya banggakan seluruh peserta baik dari mahasiswa S2 ataupun dari PAI atau PGMI yang semester 6. Tadi Pak Rektor sudah menyinggung, sengaja melibatkan semester akhir, semester tinggi agar bisa melanjutkan estafet pasca sarjananya. Hari ini merupakan hari yang penuh khidmat lah. Tapi sebelum saya awali prakata ini, saya awali dengan pantun kalau kata Ustaz Dahari. Soalnya kalau acara-acara tanpa pantun itu ibarat makanan kurang garamnya katanya, kurang nikmat gitu. Kata Ustaz Alek belum apa-apa udah cakep aja. Ya, saya udah bikin pantunnya. Pantunnya produk sendiri ini. Kalau Ustaz Dahari bikin pantunnya lewat Google, saya nggak bikin sendiri. Bunyi pantunnya, Bu Camat naik kereta umum. Nah, karena baru ada cakepnya Ustaz Alek. Untuk pergi ke Gunung Selamet. Selamatnya cakep ya. Selamat mengikuti kuliah umum. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mau lagi? Jangan lamaan. Prof, Pak Rektor, saya teringat kata Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, la tu'addibu auladakum kama addabakum aba'akum mukhalaqu li zamanin wa zamanikum. Yang artinya jangan didik anakmu seperti halnya bapakmu mendidikmu, karena mereka diciptakan di zaman yang berbeda. Nah, kaitannya dengan ungkapan ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, perlu ada revitalisasi, perlu ada reformulasi terkait tuntutan zaman. Artinya perubahan itu fitrah. Ya, perubahan itu fitrah. Artinya kita harus beradaptasi dengan zaman. Era kita sekarang adalah era AI, era internet dan seterusnya. Sudah mulai jauh dari era-era zaman para senior-senior yang hadir ini. Makanya kata Imam Ali harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan alhamdulillah siang hari ini kita akan mengupdate diri tentang kemampuan kita melalui kuliah umum yang diprakarsai oleh Magister Pendidikan Agama Islam dengan temanya adalah revitalisasi dan reformulasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis integrasi ilmu. Lalu ada kalimat-kalimat terakhir, membangun generasi unggul, modern dan berwawasan global. Unggul, modern, berwawasan global ini jargon kita, jargon yang sudah diusung oleh Institut Asyukriya melalui Pak Rektor kita. Artinya kita harus bangkit menuju pada proses perkembangan dan bangkit untuk menuju pada global dan unggul. Oleh karena itu, tema ini sengaja kami angkat untuk mengakomodir ide-ide kita yang sudah disampaikan tadi. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, hadir bersama kita ahli di bidang kurikulum itu. Nah, kita akan kaji bersama, kita akan belajar bersama ahlinya langsung, yaitu beliau adalah Profesor Dr. Fauzan MA. Sekedar informasi singkat, beliau ini yang menggawangi proses perizinan S2 karena saat visitasi beliau lah yang menvisit. Akhirnya karena beliau tahu tentang Asyukriya, jadi tidak banyak catatan, semuanya harus didukung, iya, oke, bagus gitu. Akhirnya turunlah izin.
Oleh karena itu, kuliah umum ini sengaja kami mengundang beliau untuk bisa hadir membersamai di acara kuliah umum. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu Profesor Dr. Fauzan MA. Saya akan bacakan CV singkat saja ya. Soalnya kalau terlalu saya bacakan CV-nya akan menghabiskan banyak waktu. Kalau bicara karya beliau luar biasa, bukunya banyak, karya jurnalnya banyak, dan organisasinya banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu ini bisa sampai asar nanti. Makanya singkat cerita, beliau adalah ahli di bidang kurikulum. Makanya guru besarnya adalah guru besar ilmu pengembangan kurikulum. Nah, mari kita manfaatkan waktu ini untuk menuntut ilmu, menambah wawasan agar ada nilai-nilai manfaat kebaikan di masa-masa yang akan datang bersama beliau. Oleh karena itu, saya tidak perlu banyak kalam, saya serahkan acara ini kepada ahlinya, kepada beliau Prof. Dr. Fauzan MA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Rektor, yang saya kira beliau masih sangat energik. Insya Allah Asyukriyah akan maju di tangan beliau ini, karena pas saya kesini waktu visitasi lapangan sepertinya belum ada ya. Pas saya kesini ada perubahan juga gitu. Para wakil rektor yang hadir juga pada siang hari ini, Pak Dekan, Pak Zubair, ini kawan saya. Kemudian para mahasiswa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan kuliah umum untuk program studi S2 Pendidikan Agama Islam. Bagi saya ini satu kehormatan yang insya Allah mudah-mudahan ada pahala buat Pak Zubairi dan Pak Rektor gitu ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan tentu saya bangga melihat perkembangan Asyukriyah Pak Rektor. Jadi di tengah perkembangan perguruan tinggi yang mungkin juga ada yang pasang surut gitu ya, tapi Asyukriyah saya kira tetap dengan komitmen tingginya gitu ya, menjaga asa kualitas ilmu pengetahuan dengan berbagai kegiatan dan pembukaan program studi yang saya kira baru. Yang kedua tentu sholawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tema yang disampaikan ke kami itu temanya sangat menarik ya, bicara tentang revitalisasi dan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam, dan berujung pada bagaimana membentuk generasi yang unggul dan berkarakter. Poin utama yang saya ingin sampaikan tentu banyak hal ya, banyak sekali yang saya ingin sampaikan, tetapi mungkin keterbatasan waktu ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal, beberapa poin penting yang mungkin nanti kita bisa dialogkan secara bersama gitu ya. Saya ingin mulai dari satu pernyataan saya yang pernah disampaikan saat visitasi lapangan gitu ya, saat pembukaan program studi. Magister Pendidikan Agama Islam ini termasuk salah satu program studi yang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Di mana-mana hampir seluruh kampus perguruan tinggi keagamaan, keislaman apakah swasta negeri itu buka MPAI, bahkan sampai doktor Pak. Tetapi yang selalu saya ingin sampaikan sebenarnya ketika membuka program studi baru termasuk PAI ini, yang memang harus bisa dikedepankan itu adalah distingsi dan reasoning. Saya selalu bilang, apa sih yang menjadi keunikan
apa yang menjadi distingsi dari sebuah keilmuan yang nanti akan dikembangkan oleh MPAI Asyukriyah gitu. Dan tentu saya kira modalitas yang ada di Asyukriyah dengan tadi asta itu ya, sebagai ciri dari Yayasan Asyukriyah ini juga sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya secara pribadi belum membuka secara clear gitu ya dokumen kurikulum di MPAI S2 ini, tetapi bagi saya 5 prinsip dasar yang menjadi tagihan dari kurikulum yang menjadi ciri dari Asyukriyah ini harapannya memang terimplementasi ketika S2 PAI ini dibuka gitu. Dan ini saya kira perlu dikawal betul Pak Rektor, bagaimana misalnya asta itu betul-betul terimplementasi, bukan hanya misalnya dalam konteks kita misalnya memformulasi kurikulum itu yang penting yayasan setuju gitu, tapi konteks implementasinya itu yang saya kira perlu dievaluasi, dimonitoring secara berkelanjutan. Bapak Ibu semua, hari ini Indonesia itu saya kira yang perlu kita tegaskan itu ada 4 hal yang perlu dan menjadi kajian kita. Ada 4 pilar yang menjadi pembangunan di negara kita ini. Pertama soal pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi kalau tadi Pak Rektor menyebut menyinggung tentang teknologi yang harus menjadi ciri atau melekat terintegrasi dengan PAI, saya kira ini juga menjadi sebuah tagihan dan memang itu beririsan dengan program pembangunan yang ada di negara Indonesia. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk juga pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional. Ini menjadi bagian dari sebuah prioritas yang ada di negara kita gitu. Lalu apa kaitannya dengan konteks yang ada di MPAI gitu ya, yang ada di S2? Nah bagi saya secara pribadi gitu ya, sebagai akademisi gitu, tentu berharap kehadiran S2 atau program Magister Pendidikan Agama Islam itu menjadi satu jawaban gitu yang nanti akan bisa mengisi, bahkan bisa mengisi apa sih yang menjadi prioritas dari sebuah program yang ada di negara kita. Termasuk misalnya dalam konteks misalnya kalau kita ngomongin PAI itu, yang terbayang oleh kita PAI itu mungkin ansih hanya belajar bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis misalnya, bagaimana memahami fikih gitu, usul fikih, sejarah peradaban Islam gitu ya Pak Zubairi. Tetapi dalam konteks kenyataan yang memang hari ini ada, hemat saya tuntutan bahwa PAI harus bergerak gitu ya. Saya sebutnya itu PAI harus lebih kontekstual dengan peradaban dan kehidupan nyata hari ini. Saya kira ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kemampuan, kompetensi yang memang menjadi tuntutan di abad hari ini, tentu kemampuan-kemampuan yang melekat pada semua program studi, termasuk kita mahasiswa dan dosen, ini kan semua harus bisa menyesuaikan. Misalnya kalau kita bicara tentang kompetensi abad 21 yang sering kita baca, bahkan mungkin khatam ya adik-adik mahasiswa itu, saya hanya ingin mengatakan begini, tuntutan abad 21 itu menghendaki bagaimana kita lebih proaktif gitu ya, lebih punya kemampuan bukan hanya menguasai konten keilmuan, tetapi pemanfaatan teknologi digital itu yang kemudian menjadi tagihan. Maka kalau saya dulu saya S1-nya Pak Rektor PAI saya ingat betul ketika melakukan upaya tahrij hadis itu saya harus kadangkala nggak cukup waktu 5 hari itu, kadangkala harus 2 minggu di perpustakaan tahrij hadis itu. Tetapi ketika hari ini muncul dengan kecanggihan teknologi yang ada, hemat saya saya kira Bapak Ibu adik-adik mahasiswa itu lebih paham bagaimana mentahrij hadis dengan misalnya memanfaatkan teknologi. Artinya tidak butuh waktu lama mahasiswa. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa PAI itu bukan tekstual. Kalau saya nyebutnya PAI itu mestinya harus lebih kontekstual lagi gitu loh.
Dan nanti saya coba ingin sampaikan beberapa hal gitu ya. Apa sih yang menjadi kelemahan atau titik problem dari pendidikan agama kita, pendidikan agama Islam kita sebagai sebuah mata pelajaran. Yang lain tentu kemampuan atau kompetensi abad 21 itu saya kira kita dituntut bagaimana punya kemampuan pemikiran yang lebih berani gitu ya. Jadi critical thinking itu saya maknai ya kita harus berani keluar dari pola-pola lama ke pola-pola yang baru gitu ya. Jadi jangan kemudian karena kita ngomongin misalnya kuliahnya di prodi pendidikan agama Islam, tetapi yang muncul dalam pemikiran kita itu hanya hal-hal yang sifatnya tekstual gitu. Jadi beberapa poin yang saya kira kita perlu adaptasi, misalnya poin-poin yang kita perlu kontekstualisasikan dengan kehidupan nyata, bagi saya PAI harus bisa menjawab gitu. Yang lain tentu kemampuan-kemampuan yang erat kaitannya dengan kemampuan bagaimana kita bisa berkolaborasi, membangun jejaring gitu. Maka saya secara pribadi selalu mengingatkan PAI sebagai sebuah program studi, PAI sebagai sebuah mata pelajaran gitu. Hemat saya dia tidak akan menemukan, tidak bisa menunjukkan sebuah distingsi yang utuh ketika dia tidak membuka diri dengan misalnya pemikiran-pemikiran kePAI orang lain gitu. Makanya saya bilang kehadiran program studi PAI itu, apakah itu S1-nya, apakah S2-nya gitu, tolong jangan pernah merasa, saya bilang, kita ngerasa besar sendiri gitu. Tetapi lakukan sebuah kolaborasi, manfaatkan asosiasi misalnya, karena PAI itu setahu saya sudah sangat lengkap tuh kemampuan pengembangan, apakah itu SKL-nya misalnya, dan itu menurut saya termasuk asosiasi yang sangat solid PAI itu. Nah ini mohon juga nanti Pak Kiai Zubairi saya kira bisa melakukan sebuah akselerasi apa sih kira-kira yang bisa kita adopsi, apa yang perlu kita adaptasi misalnya dari pengembangan PAI yang memang ada di luar gitu loh. Sembari kita juga tidak melupakan yang menjadi distingsi dari Asyukriyah gitu. Itu yang pasti akan lebih maju gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kecenderungan atau yang seharusnya kita lakukan dalam konteks kita bicara PAI gitu ya. Saya ingin coba mulai dari satu problematika gitu ya. Saya membaca beberapa buku, beberapa jurnal yang bicara tentang PAI itu. PAI hari ini itu kadang gitu ya, mudah-mudahan tidak di sini. PAI itu kadang diajarkan itu lebih pada hafalan bukan substansi isinya. Jadi kalau kita melakukan kajian pendidikan agama Islam itu hafalan gitu, tetapi tidak merangkah pada bagaimana substansi isi dari PAI, ya ujung-ujungnya saya bilang ya hanya hafalan tetapi tidak terkontekstualisasi gitu. Tekstual yang muncul. PAI itu dalam beberapa catatan saya lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dengan Tuhannya. Jadi habluminallah yang menjadi ruang lingkup dari PAI itu ini kadangkala dominan gitu. Padahal bicara PAI hemat saya itu sangat luas gitu. Makanya kalau belajar fikih itu setahu saya bukan hanya fikih ubudiyah gitu ya, Pak ya. Tapi fikih muamalah itu saya kira jauh lebih banyak sebenarnya di PAI itu. Penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah keagamaan kurang mendapat perhatian juga gitu. Nah Bapak Ibu, ketika argumentasi berpikir ya, keberanian kita untuk bisa misalnya membuka diri gitu ya. Kalau dalam bahasa fikih itu fikih itu kan ada istilah ijtihad gitu ya, melakukan sebuah upaya-upaya secara kuat gitu ya, bagaimana misalnya bisa menyelesaikan sebuah persoalan atau menjawab sebuah problem hukum gitu. Saya kira kita sudah diberikan satu peluang gitu. Kita tidak boleh takut misalnya dengan pemikiran-pemikiran yang hemat saya selama itu positif, ya kenapa kita tidak berani misalnya keluar dari hal-hal yang misalnya sifatnya tekstual. Ketika misalnya konteks yang kita pikirkan itu betul-betul
punya daya rasionalitas yang bisa kita diskusikan gitu. Yang selanjutnya tentu penghayatan nilai agama ini kadang saya bilang, ini Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kadang itu kurang mendapat perhatian juga gitu. Nah, problem ini itu tentu akan menjadi persoalan ketika kita bicara atau belajar PAI tetapi tidak mengedepankan sebuah penilaian agama yang komprehensif gitu. Kemudian metode pembelajaran agama kurang mendapat perhatian sehingga terkesan monoton. Nah, nanti kita coba kaitkan dengan bagaimana seharusnya kurikulum itu. Nah, pertanyaan dasar yang perlu saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana seharusnya PAI melakukan sebuah reformulasi? Jadi kalau kita bicaranya tentang reformulasi, revitalisasi, tentu ada banyak hal gitu Pak Dekan, Pak Kaprodi gitu. Mulai dari soal misalnya kalau kita bicara sistem ya tentu yang paling awal tentu kurikulumnya kita harus bedah gitu ya. Nah, kalau kita bicara kurikulum tentu karena saya sebagai orang kurikulum, S2 itu apa sih yang berbeda dari S1? Sama-sama PAI. Kajiannya sama-sama misalnya tentang pendidikan agama Islam. Tetapi yang berbeda apa? Dalam perspektif kerangka kualifikasi nasional Indonesia, tentu S2 ini saya bilang masuk pada level yang kita sebut dengan level 8. Jadi setelah S1 gitu ya. Sehingga penjenjangan yang ada di KKN itu sebenarnya seharusnya memberikan penegasan bahwa PAI yang kita kaji itu harus diarahkan kepada sebuah tuntutan profiling yang bukan hanya menyiapkan hal-hal yang sifatnya misalnya pragmatis gitu ya. Calon pendidik misalnya, calon guru gitu ya. Itu kalau S1 PAI kan begitu, calon guru agama gitu. Calon pendidik agama gitu. Tetapi kalau di S2 hemat saya harus berani beralih dari hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu ya, pragmatis penyiapan sosok yang nanti akan mengajar, tetapi pengembangan keilmuan seharusnya itu yang menjadi sebuah tagihan gitu. Maka kajian-kajian yang ada dalam pendidikan agama Islam di S2 PAI itu mestinya dia harus menjadi ciri gitu. Apakah berbeda misalnya kajian PAI S1 dengan S2? Tentu saya bilang sama. Konten yang diajarkan sama. Jadi kalau Bapak Ibu coba mengkaji apa sih lingkup dari PAI itu, saya bilang hanya 2 kok. Hablum minallah, hablum minannas. Bahkan kalau murid tambah hablum minal alam gitu ya. Jadi mengkaji tentang bagaimana kita misalnya dekat dengan Allah gitu ya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, tetapi juga hal-hal yang sifatnya kaitan dengan kealaman kita, lingkungan kita juga menjadi kajian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu fungsi dari PAI ini itu menggambarkan bahwa yang seharusnya muncul dari PAI itu saya bilang pengembangan. Karena kita bicara S2 gitu ya. Jadi pengembangan, kalau kita bicaranya pengembangan berarti kalau ngomongin konteks akidah akhlak berarti ya bukan hanya sebatas pada bagaimana kita bisa mengajarkan akidah akhlak gitu ya. Bukan sebatas misalnya kita paham tentang rukun sholat, rukun wudhu ketika mengkaji fikih gitu. Tetapi pengembangan itu lebih mengarah kepada bagaimana kita mampu menemukan satu misalnya kajian gitu yang mungkin selama ini belum ketemu gitu. Karena kan fenomena yang terjadi ini kan menurut saya sangat beda banget gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat berbeda menurut saya tuntutannya gitu. Ya teknologi ini saya kira banyak sekali memutarbalikkan keadaan gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ini saya kira perlu menjadi sebuah kajian. Jadi mengembangkan tentang konteks kajian keilmuan yang ada di PAI itu saya kira menjadi sebuah tagihan. Fungsi yang lain tentu kalau saya ngelihat PAI itu adalah bagaimana bisa menanamkan nilai sebagai pedoman hidup ya untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kalau Pak Rektor menyetir ayat Al-Mujadalah, sebenarnya PAI itu seharusnya bisa menjamin orang selamat dunia akhirat.
Jadi kalau kita ngambil ayat apa ayatnya Pak Kiai? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Saya kira PAI itu harus bisa menjawab itu. Jadi kalau PAI itu bisa menjawab, bisa menyeimbangkan, saya bilang ya, memang target dari PAI itu adalah bagaimana bisa meyakinkan, menjamin bahwa kita bisa hidup di dunia secara baik, bisa selamat juga saat kita nanti di akhirat. Maka yang dibaca doanya saya bilang doa sapu jagat, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu ya. Nah, tetapi untuk sampai kepada selamat dunia akhirat itu tentu saya bilang ada banyak hal, Pak, gitu ya. Ini biarkan aja lah khotib yang bisa menjelaskan itulah. Kalau di sini kan kita mau diskusi ya. Jadi selamat itu Pak Zubairi itu lebih fasih lah bicara itu. Jadi kemudian PAI juga sebenarnya harus bisa melakukan sebuah pencegahan gitu ya. Jadi pencegahan terhadap apa? Menangkal hal-hal yang negatif gitu. Jadi kalau sudah bicara PAI gitu, ya hemat saya tentu karena kita setiap hari misalnya bersinggungan dengan nilai-nilai religius gitu, tentu harapannya ya perilaku kita akan semakin baik gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin tidak baik itu nanti bisa kita coba hindari gitu, dan tentu paling tidak saya bilang kita harus bisa memfilter. Dan yang paling penting saya kira fungsi dari PAI itu adalah melakukan sebuah upaya-upaya perbaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak ingin mengulas ya bagaimana misalnya elemen lingkup dari PAI gitu. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya dari sebuah pengembangan kurikulum di Magister PAI itu tentu ada hal-hal baru, Pak Rektor, yang memang bisa menjadi ciri. Ketika ngomongin contoh misalnya ngomongin kalau ngomongin di pembelajaran PAI itu pasti kan tidak bisa lepas dari satu yang namanya bagaimana merencanakan pembelajaran PAI. Bagaimana misalnya menyiapkan metodologi pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu misalnya bagaimana menyiapkan media pembelajaran PAI yang baik. Evaluasinya itu seperti apa? Pertanyaan yang sering saya munculkan misalnya saat kita berdialog dengan para pengelola prodi itu, saya selalu ngomong begini. Ketika 4 poin yang disampaikan sebagai substansi dari pembelajaran PAI itu, saya bilang apa yang berbeda dengan kampus yang lain? Maka hemat saya tema yang coba ditawarkan ke kita kaitan dengan misalnya berbasis integrasi ilmu dan dalam membangun generasi unggul modern berwawasan global, ini yang seharusnya menjadi tagihan dan konten yang memang dia dia harus terintegrasi ke dalam sebuah apakah rencana pembelajaran semesternya, topik-topik yang nanti akan muncul gitu. Jadi nama mata kuliah boleh sama, tetapi kajian yang memang kita akan sampaikan kepada mahasiswa, saya kira ini yang bisa membedakan bahwa PAI kita itu jauh lebih unggul. Yang kedua tentu dalam konteks mengembangkan kurikulum, yang saya maksud sebagai sebuah reasoning dan distingsi itu, kita tidak boleh lupa terhadap satu proses kemajuan teknologi informasi yang muncul hari ini. Jangan ketika kita mengkaji sebuah pembelajaran PAI misalnya, tetapi kita lupa misalnya menyandingkan, mengintegrasikan pola-pola pembelajaran yang mungkin memanfaatkan media pembelajaran digitalnya misalnya. Makanya saya sedikit Pak Rektor punya pengalaman mengelola pendidikan dasar gitu ya. Saya berseloroh begini kepada para kepala dan guru PAI itu. Saya bilang PAI itu ketika diterapkan di sekolah gitu, itu bukan PAI yang sekedar anak bisa baca gitu ya, kemudian anak bisa melafalkan Al-Quran sesuai makharijul huruf, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Tetapi saya ingin PAI itu bagaimana tergambar dalam sebuah perilaku keseharian. Makanya PAI itu hemat saya bagaimana sih Pak proses evaluasinya. Saya mengharap PAI itu saya bilang bukan hanya tes formatif dalam bentuk tulisan gitu, tes tulis, tetapi bagaimana kita lihat keseharian perilakunya gitu.
Bagaimana dengan proses yang dilakukan ketika PAI itu misalnya diajarkan? Saya berharap guru-guru PAI, saya bilang, sebagai penanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan dan proses pembelajaran PAI itu juga tidak lepas dari bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Makanya saya punya pengalaman, anak-anak guru itu ya memang kesehariannya yang pernah saya lakukan itu bagaimana teknologi itu menjadi bagian kawan dia sehari-hari. Learning management system juga memang dibangun. Nah, saya berharap S2 PAI atau S1 PAI itu Pak Zubairi itu harus sudah diarahkan kepada bagaimana mengajarkan PAI yang betul-betul melek terhadap perkembangan teknologi digital yang hari ini ada, gitu loh. Sehingga kajian-kajian yang ada, hemat saya, bukan hanya kajian tekstual, tetapi kajian-kajian PAI yang betul-betul kontekstual. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks mengembangkan kurikulum yang ditawarkan, yang hari ini saya kira Pak Zubairi dan kawan-kawan di PAI S2 ini lagi concern. Hemat saya, karena ini kita baru mulai gitu ya, kuliah umum gitu ya. Tentu yang kita harapkan bagaimana pembelajaran PAI, perkuliahan PAI yang dilakukan itu bukan berhenti pada satu proses perkuliahan penilaian selesai, tetapi PAI, keilmuan PAI yang baik itu adalah keilmuan yang bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Maka saya selalu mengingatkan begini, S2 dengan S1 PAI itu bedanya di mana? Kalau saya, Pak, ngajar, saya bilang mahasiswa S2 itu targetnya bukan ujian akhir semester dalam bentuk menjawab soal, Pak Rektor, tetapi saya tantang mereka bisa publish artikel ilmiah enggak, minimal Sinta 2 atau Sinta 1 gitu. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Artinya apa? Artinya ada kontribusi keilmuan PAI yang memang kita garap, Pak. Saya kebetulan juga megang mata kuliah beberapa ya gitu. Saya tidak lagi, mohon maaf ya, kalau tidak pas ya jangan diikuti Pak Zubairi. Tapi kalau pas ya monggo gitu. Saya tidak lagi misalnya UTS itu harus membuat soal, anak menjawab, tetapi saya bilang target kita berdua karena tim teaching, bagaimana publikasi itu bisa betul-betul bisa ditunjukkan oleh para mahasiswa. Dan ternyata challenge itu bukan mahasiswa malah mundur, Pak, tetapi tertantang mereka. Itu hampir rata-rata kuliah belum selesai, tapi tiap semester publikasi jalan terus. Nah, ini saya berharap kawan-kawan mahasiswa ini semangat gitu ya. Karena apa? Karena bagi saya PAI yang efektif, PAI yang kontributif itu adalah PAI yang terimplementasi dan saya kira bisa termanfaatkan buat orang lain gitu. Pemikiran-pemikiran kita kalau hanya berhenti pada ruang-ruang sempit, ruang-ruang kelas, lalu nilai kebermanfaatannya apa gitu. Karenanya dalam konteks mengembangkan kurikulum tentu yang bisa disepakati, kalau itu disepakati, saya kira nggak apa-apa, Pak. Jadi misalnya output ya, learning outcome dari sebuah kajian yang nanti akan kita berlakukan itu seperti apa? Karena itu juga menjadi bagian tagihan dari sebuah kurikulum. Jadi produk dari sebuah perkuliahan itu mestinya melekat pada bagaimana kurikulum itu diberlakukan. Jadi kurikulum tidak berhenti pada bagaimana menawarkan sebuah mata kuliah, tetapi saya berharap tawaran-tawaran dari sebuah penamaan mata kuliah itu mestinya harus berakhir endingnya pada sebuah produk yang memang itu teridentifikasi setiap semester oleh para mahasiswa dan dosennya diajak, Pak, gitu loh. Sehingga saya bilang kalau kita bicaranya kepangkatan yang tadi muncul dalam diskusi kita itu, kita tidak lagi berdebat pada soal karya ilmiah, karena semuanya akan saling membantu. Nah, yang terakhir slide saya, beberapa poin yang saya ingin coba lakukan itu yang coba saya tawarkan dalam konteks merevitalisasi selain kurikulum, tentu merubah paradigma agama dalam dunia pendidikan menyesuaikan dengan dinamika perubahan masyarakat dan iptek. Jadi PAI sekali lagi jangan hanya difikirkan pada hal-hal yang sifatnya tekstual semata, tapi bagaimana terintegrasi juga dengan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Teknologi itu bagi saya ini nggak tahu Pak Rektor generasi apa gitu ya. Tapi kalau saya
tidak coba mengikuti gaya mahasiswa Pak, misalnya gitu ya, saat mengajar, ya saya ketinggalan Pak. Kalau kita misalnya dosen itu mohon maaf tidak coba mendalami apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa, mereka lebih cepat Pak akselerasinya. Kadang-kala bikin makalah mohon maaf Pak, nunduk aja Pak dia, pakai HP Pak bikin makalah itu. Saya selalu bertanya begini, Anda referensinya dari mana? Pak, referensi itu bisa di-download dari HP saya Pak. Itu luar biasa Pak. Saya kadang-kala, makanya saya bilang soal kemampuan kita misalnya memahami teknologi, media gitu, TikTok misalnya gitu. Karena kan ya bagaimanapun mereka saya bilang ya eranya memang udah era-era milenial betul gitu ya. Medsos itu sudah sangat luar biasa. Yang kedua, merubah proses pembelajaran ya dari berbagai pendekatan yang ada, strategi metode yang ada gitu. Jadi PAI jangan dianggap hanya sebuah perkuliahan yang monoton misalnya hanya dengan ceramah, tetapi saya kira PAI harus dirubah kepada satu pola pendekatan yang lebih kontekstual gitu ya, lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai hal yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kajiannya memang harus kajian komprehensif Bapak Ibu, bukan hanya kajian yang parsial terbatas, tetapi juga bisa dikaitkan dengan apakah lingkungan misalnya, bisa dikaitkan dengan problem masyarakat, sehingga pola-pola pendekatan yang digunakan itu bukan pola-pola yang konvensional, tetapi menurut saya pola-pola lain, apakah itu kooperatif misalnya, apa kontekstual, itu saya kira itu bisa kita lakukan. Dan ini yang saya pahami Pak, mahasiswa hari ini itu kadang ya belajarnya saya bilang lebih suka mengkombinasi antara yang mungkin sifatnya lecturing gitu ya, dengan misalnya problem solving gitu. Itu yang saya kadang selalu pantau pada mahasiswa itu. Pembelajaran yang lebih kontekstual itu mengaitkan nilai agama pada setiap mata pelajaran PAI gitu ya. Makanya kalau saya tolong jangan hanya berhenti kepada konten, tetapi bagaimana kita harus giring. Kalau udah ngomong S2 itu giring ke dalam sebuah persoalan-persoalan yang lebih luas gitu. Problem fikih itu kan banyak banget Pak. Jadi kalau kita bacanya hanya baca kitab kuning, saya bilang coba tidak dikaitkan dengan problem kekinian, ya ketinggalan gitu ya. Orang penyakitnya udah banyak Pak di rumah sakit itu kan. Kemudian juga banyak hal lah saya kira problem-problem itu. Kemudian mengaitkan pola pembelajaran dengan berbagai nilai keagamaan lokal yang positif dan tidak bertentangan dengan nilai keislaman. Saya kira nggak apa-apa Pak. Jadi ketika kita mengkaji PAI itu coba mengaitkan dengan local wisdom. Karena siapa lagi sih yang mau ngangkat apa namanya ya adat istiadat kita misalnya, nilai-nilai yang positif yang memang kita perlu angkat. Saya nggak tahu pendiri Asyukriya itu kan setahu saya kiai besar ya. Jangan-jangan banyak sekali pemikiran yang belum kita angkat Pak. Kenapa misalnya kajian PAI yang ada di Asyukriya ini, salah satu pemikiran yang nanti kita ke depan adalah pemikiran dari pendiri Asyukriya. Kajian tesis yang nanti ada mahasiswa misalnya mau angkat, itu misalnya salah satunya pemikiran Asyukriya. Saya pernah diingatkan kalau mengkaji pemikiran itu jangan mengkaji pemikiran orang yang masih hidup katanya. Kenapa saya bilang? Ya takutnya bisa mempercepat katanya gitu loh. Jadi kalau mengkaji pemikiran itu ya yang memang sudah, saya pernah diingatkan gitu. Tapi Asyukriya ini saya kira menurut saya ini legend loh Pak. Jadi bisa diangkat gitu. Dan setiap lembaga-lembaga yang memang sudah banyak alumninya misalnya, itu ya memang nggak salah gitu. Toh itu kan menjadi sebuah distingsi dan daya tarik nantinya. Kemudian yang lain tentu meningkatkan kualitas tenaga pendidik sambil mempertahankan proses pembelajaran yang sifatnya konvensional. Nah, saya berharap ketika ngomongin kurikulum, seideal-idealnya kurikulum yang kita kembangkan Bapak Ibu, bicara tentang PAI, tentu kata kuncinya saya bilang harus ditopang oleh dosennya yang
yang kompeten, dosen yang mungkin juga secara keilmuan, secara kualifikasi, kompetensi itu tidak boleh ketinggalan gitu. Karenanya soal kualifikasi itu menjadi penting Pak Rektor. Soal kepangkatan itu saya kira juga menjadi penting. Kenapa kepangkatan itu menjadi penting? Karena di situ menjadi tuntutan bahwa semua dosen itu harus punya karya ilmiah Pak Zubairi. Saya kenal beliau udah lama, dengan Pak Rektor juga sudah sangat lama gitu. Jadi dan saya berharap soal kepangkatan ini juga menjadi bagian dari ciri distingsi bahwa kita memang berupaya meningkatkan sebuah kemampuan yang tidak sedikit. Dan ketika dosen itu punya karya ilmiah, mahasiswa saya kira juga ada kebanggaan. Makanya tuntutan, mohon maaf saya sedikit menyitir ya, ketika akreditasi itu ngomongin kurikulum, itu kan salah satu yang memang kita harus muncul itu adalah integrasi mata kuliah dengan misalnya karya penelitian dan pengabdian yang kita punya. Maka kalau bicaranya dosen itu kewajiban utamanya apa sih? Ya saya bilang ya menulis, meneliti gitu ya, melakukan pengabdian. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu kalau setiap semester RPS yang kita kembangkan hanya itu saja, tidak coba diintegrasikan dengan karya penelitian dan pengabdian kita, ya itu kan artinya menunjukkan bahwa kita stuck Bapak Ibu. Karenanya soal ilmiah ini saya kira ini menjadi hal yang paling penting kalau PAI kita itu betul-betul bisa berkualitas. Dalam konteks digital ini selanjutnya Bapak Ibu, seharusnya memberikan akses internet yang stabil ya. Dan setiap melakukan sebuah kajian tentu harapannya ya ini bisa ditopang gitu. Dan para dosen kemudian yang lain gitu ini bisa manfaatkan learning management system atau website misalnya yang memang sudah ada di Asukria ini. Yang terakhir tentu yang paling penting adalah memadukan kurikulum antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi kalau kita bicaranya integrasi Pak, integrasi keilmuan itu apa sih sebenarnya? Itu kan banyak sekali ya teorinya, banyak sekali menurut saya. Ada yang ngomongin integrasi itu islamisasi, jadi satu fenomena kemudian dicari ayatnya misalnya, itu kan ayatisasi namanya itu. Tapi ada juga yang misalnya integrasi keilmuan itu ya memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, tetapi dalam konteks misalnya ya penanaman nilai gitu loh. Saya selalu bicara begini, integrasi keilmuan yang benar itu apa? Saya bilang bagaimana memadukan antara ilmu pengetahuan yang kita pelajari tetapi tidak melupakan nafas keislaman yang memang itu menjadi ciri kita gitu. Natural sciences dengan dengan fenomena alamnya, kalau kita misalnya kajiannya itu kajian mohon maaf ya sekuler, saya bilang itu kan agak repot Pak. Tapi kalau kita coba mengkajinya melalui ayat surat yang ada di surat Yasin, kan beda saya bilang pendekatannya. Makanya integrasi dalam konteks tema hari ini, hemat saya, selain misalnya menawarkan beberapa mata kuliah umum, tetapi bagaimana misalnya mata kuliah umum yang ditawarkan itu tidak pernah akan melupakan nafas keislaman yang menjadi ciri dari Asy-Syukriyah. Al-Quran, hadis, fikih itu udah pasti Bapak Ibu. Tapi apakah ketika ngomongin S2 PAI kita akan menyampingkan misalnya konteks teknologi misalnya, media pembelajaran digital? Kan enggak juga Bapak Ibu. Jadi karenanya tentu memadukan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum ini menjadi sebuah pembicaraan inti yang ada pada sebuah kurikulum yang nanti akan kita kembangkan. Dan yang terakhir tentu saya berharap kurikulum yang kita kembangkan itu tentu dia akan punya nilai manfaat yang positif buat kita semua manakala didukung oleh sebuah proses pembelajaran yang terbuka, yang inklusif. Jadi kadang-kala kalau ngomongin PAI itu kan mohon maaf ya doktrinal ya, tetapi saya bilang kalau dialogis itu akan jauh lebih bagus gitu. Itu saja Bapak Ibu sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan lagi kepada moderator.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Prof. Alhamdulillah cukup jelas, cukup luas, cukup lugas penyampaian materi tentang tema kita siang hari ini, dan kita dibuat terlena gitu dengan ritme bagaimana kita harus tumbuh dan berkembang bersama kurikulum PAI yang kaitannya dengan kompetensi dan potensi kita di bidang PAI tersebut. Dan alhamdulillah Prof sudah memaparkan secara rigid, detail, dan memberikan gambaran-gambaran umum terkait masa depan berbasis teknologi. Untuk menyikat waktu teman-teman semuanya, berikut dosen, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan dan ada hal yang perlu didiskusikan. Untuk sesi pertama bisa 3 orang dulu. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Jam-jam segini jam rawan nih katanya. Jam rawan. Iya, nih. Ini sekedar kenalan aja nih Prof. Beliau dosen S2 tapi jabatannya luar biasa. Ketua IKADI, Sekretaris MUI, luar biasa, jabatannya banyak. Ini sekarang mau bertanya nih. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof mau bertanya. Tadi Prof juga bicara tentang pendiri Asukriyah ya. Allah yarham Kiai Haji Acep Abdul Syukur. Ya. Bahkan buah pikirannya hari ini menjadi monumental karena tagline Kota Tangerang itu akhlakul karimah adalah buah pikir dari beliau. Yang menarik begini Pak Prof, bagaimana tagline akhlakul karimah itu dari tekstual menjadi kontekstual. Kemarin sempat sharing, saya bukan sekretaris MUI, sekretaris Mualaf Center MUI Kota Tangerang, jadi sekretarisnya. Alhamdulillah. Kemarin ketika sharing dengan ulama juga di Kota Tangerang, mereka juga bingung. Padahal tagline-nya luar biasa, akhlakul karimah, tapi bagaimana dari yang tekstual ini menjadi kontekstual sehingga akhlakul karimah itu betul-betul bisa terrealisasi gitu. Ini yang pertama. Yang kedua tadi Pak Prof tentang ciri khas ya. PAI tentu tidak boleh keluar dari ciri khas utamanya ya, yang sifatnya walaupun dogmatis tapi bagi kita menjadi tantangan bagaimana yang dogmatis itu menjadi sesuatu yang bisa kita implementasikan dalam zaman apapun. Ciri khas Islam ini kadang ada sekolahan begini, mau maju meninggalkan ciri khas Islamnya padahal sekolah Islam gitu ya kan. Jadi seolah-olah nggak pede dengan sesuatu yang memang sudah menjadi membuat mereka mulia. Bahkan tadi kan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wah, iya orientasinya gitu kan. Maka bagaimana kita tetap bisa mengintegrasikan antara ilmu agama dengan dunia, tetapi kita juga tetap punya izah, ya kan? Ya, jadi tetap punya izah dengan keislaman itu sendiri. Ini barangkali Pak Prof, jadi kita boleh berpikir sekreativitas mungkin, sebebas mungkin, tapi tetap dikoridori oleh nilai agama tadi, sehingga apapun outcome dari cara berpikir kita, insya Allah itu diridhoi oleh Allah dan juga berkah dan manfaat. Demikian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Yono. Ada pertanyaan yang lain? Nih Ustadz Al, ini dosennya Prof, ini dosen S2-nya. Kalau tadi yang nanya mahasiswanya, ini dosennya yang nanya ini. Oke, terima kasih Prof Zubairi. Ya. Ini kandidat Prof ada 2 di depan Prof. Prof Dr. Evan dan Prof Dr. Zubairi, insyaallah. Ya. Oke. Ya, doakan saya juga Prof, saya ngikuti beliau. Juga lektor kepala.
Gini Prof, saya baru-baru ini kita PAI dikejutkan dengan berita ya Kementerian Agama memberikan asesmen bahwasanya guru PAI ya kan, guru PAI itu di 58% tidak fasih membaca Al-Quran. Nah, baru-baru ini itu benar Pak ya, Prof Suyitno itu menyampaikan. Nah, kita di level perguruan tinggi dan saya di lembaga penjaminan mutu, ini kok bisa? Celahnya di mana? Gitu kan ya? Celahnya di mana? Bahwasanya kita guru PAI ini adalah garda depan. Ya, tadi Prof menyampaikan ya sebagai pondasi dunia akhirat. Sedangkan Prof lebih mengedepankan kontekstual. Sedangkan yang teks saja belum fasih gitu loh. Iya. Yang teks membaca Al-Qur'an aja belum fasih, bagaimana dengan kontekstualnya? Ya, itu saja Prof yang saya sampaikan. Saya iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ois, ini dosen S1 nih, tapi mendaftar jadi dosen S2. Ibu Desti, sudah doktor barusan, masih hangat doktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Prof, maaf ini contekannya. Terkait tentang teknologi informasi yang tadi Prof soundingkan ke kami, bahwa beberapa mata kuliah PAI itu harus memanfaatkan literasi gitu kan ya Prof ya, atau terintegrasi dengan mata kuliah yang lain. Yang ingin saya tegaskan kembali, bagaimana memverifikasi hadis atau hukum yang tengah banjirnya informasi agama di medsos sekarang Prof, gitu. Karena kan banyak banget tuh seliweran medsos tentang hadis ini, terus tentang ini gitu Prof. Terima kasih Ustadz Jubair. Baik, untuk sementara 3 dulu. Yang mau bertanya simpan dulu pertanyaannya. Baik Prof, apa perlu dijelaskan lagi pertanyaannya? Cukup ya? Juga kok. Oke, mungkin saya jawab dari yang terakhir dulu ya, dari Ibu Destiani, Ibu Dr. Destiani gitu. Jadi kadang memang teknologi itu Bu, kalau kita tidak coba manfaatkan secara baik gitu ya, ya memang ujungnya semua dianggap informasi yang muncul di medsos, di teknologi itu positif gitu. Makanya saya bilang kemampuan kita dalam memfilter, menyaring gitu ya berbagai hal yang muncul dari teknologi itu, yaitu saya kira menjadi bagian dari kompetensi kita sebenarnya. Ketika baca hadis misalnya dalam media sosial, kadang-kala kan hadisnya itu yakin betul gitu ya bahwa hadis itu sahih misalnya. Bagaimana kita bisa misalnya menyimpulkan hadis itu sahih gitu, sementara yang dimunculkan misalnya hanya matanya gitu, tidak coba misalnya mengaitkan dengan sanadnya gitu. Karena kan yang namanya hadis itu kan satu kesatuan antara sanad dengan matan. Maka tadi yang saya spill sedikit itu ya, ada proses untuk mencapai satu kesimpulan bahwa sebuah hadis itu bernilai sahih misalnya, hasan, atau misalnya maudhu sekalipun gitu. Saya kira itu salah satunya bergantung kepada satu konteks matan dan sanadnya. Nah, pengetahuan itu hemat saya kalau itu tidak dikuasai oleh mahasiswa PAI gitu ya, ini kan berabe Bapak Ibu. Maka saya selalu menegaskan gini Pak Rektor, Bapak Ibu, saya itu pengen sebenarnya raw input ya dari mahasiswa PAI itu memang terseleksi betul dengan inline misalnya dengan misalnya kemampuan-kemampuan dasar yang memang dimiliki sejak awal. Jadi sekarang ini kan kadang input program studi PAI itu mohon maaf banget kadang itu kan yang ikut kan dari mana-mana Pak, lulusan pesantren, lulusan sekolah. Tapi pernah nggak kita misalnya melakukan sebuah monitoring, evaluasi, seberapa banyak sih misalnya ukuran kemampuan dari raw input kita gitu loh. Makanya saya ketika misalnya di kemahasiswaan yang saya lakukan Pak,
Itu saya melakukan mapping dari alumni dari mahasiswa PAI yang kira-kira waktu itu berapa ya, hampir ada 300, kalau tarbiyah itu ada sekitar 5 ribuan. Saya lakukan mapping misalnya yang punya kemampuan baca Al-Quran yang fasih. Fasih itu misalnya sesuai dengan makharijul huruf dan paham ilmu tajwid berapa sih? Ternyata kan mohon maaf ya Pak Zubairi, Pak Rektor, ternyata masih ada loh mahasiswa PAI kita yang memang belum sampai kepada kesimpulan bahwa dia itu paham ilmu tajwid. Dia itu bacanya aja misalnya mohon maaf itu kadang-kala baca kha jadi kho misalnya, baca sod jadi sin misalnya, yang seharusnya misalnya ngomong ain misalnya jadi a misalnya, itu kan banyak banget. Karenanya saya juga kaget Pak, termasuk yang dapat informasi hasil asesmen baca Al-Quran itu. Ini ya kita nggak usah menyalahkan siapapun Pak, tetapi saya kira ke depan kita perlu ada satu upaya-upaya yang bijak dari kita, bahwa kalau kita memang ingin komitmen PAI kita itu ingin melahirkan alumni lulusan yang fasih baca Al-Quran, memiliki kemampuan fikih, akidah, akhlak yang baik dan seterusnya, pengetahuan sejarah peradaban yang komprehensif, maka bagi saya sejak awal kita harus maintenance itu. Jadi raw inputnya saya bilang kita harus sudah mulai juga ditata gitu. Sebelum lulus itu bagi saya yang perlu dilakukan Pak Kiai, Pak siapa namanya Pak Alriza, mestinya kita harus punya komitmen bersama, termasuk mahasiswanya misalnya, dosennya. Kalau misalnya yang bersangkutan itu belum ada jaminan bahwa yang bersangkutan itu fasih baca Al-Quran, tolong menurut saya kita harus kasih treatment dulu Pak, karena hemat saya itu efeknya panjang Pak. Jadi kalau Bapak bertanya, kita yang tekstual aja belum beres, tapi kita bicara kontekstual. Justru yang saya harapkan itu, yang tekstual itu yang menjadi kewajiban kita Pak. Jadi ngomongin Al-Quran ya hemat saya, ya mari kita fokus kepada satu orientasi, bahwa seluruh mahasiswa S2 PAI, S1 PAI itu fasih baca Al-Qur'annya. Tapi pada saat yang lain saya bilang PAI itu tidak boleh berpikir tekstual. Tetapi ya tadi ya kontekstual itu kan saya bilang melanjutkan dari hal-hal yang kita sifatnya tekstual. Jadi PAI ya hemat saya sepakat Pak, PAI itu tidak bisa meninggalkan hal-hal yang memang rutin yang menjadi pakem dari PAI, tapi pada konteks yang lain tentu ya harapannya saya bilang kita harus sudah moving juga dengan segala perkembangan yang ada gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hal yang saya ingin sampaikan misalnya kaitan dengan soal yang tadi disampaikan, misalnya kaitan dengan bagaimana misalnya akhlak al-karimah itu bukan sekedar pada tekstual. Akhlak itu kalau saya memahami itu bukan sesuatu yang sifatnya konsep atau teoritik Pak, tetapi akhlak itu saya bilang sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Jadi kalau ngomongin akhlak kan bukan hafalan ya Pak Rektor, Pak Zubairi, tapi akhlak itu tasdurul af'al bi ghairi fikrin wa ruwiyah gitu. Jadi suatu ya tindakan nyata yang kita lakukan tetapi tidak dalam konteks intervensi siapapun, itu akhlak. Jadi positif artinya perilaku itu kan dia menunjukkan baik tidak baik, itu kan saya kira karena dia melakukan gitu. Jadi contohkan hal yang positif pada anak kita gitu loh. Jadi kalau ngomongin akhlak saya bilang hafalan tekstual ya kan bukan akhlak. Tetapi kan sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai guru, tentu buat mahasiswa kita itu kan saya bilang melihat perilaku kita Pak. Ngomongin kedisiplinan misalnya, kalau kitanya tidak disiplin ya gimana mau berakhlak kan gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana misalnya perilaku keseharian itu betul-betul ditunjukkan. Maka kalau saya akhlakul karimah yang menjadi jargon dari pemikiran pendiri As-Sukriyah itu ya memang seharusnya bukan hanya sebatas pada logo itu, tetapi dia harus bisa menunjukkan sebuah pengamalan perilaku keseharian kita gitu. Dan saya jujur Pak, seyakin-yakinnya As-Sukriyah bisa menjadi motor penggerak ya terdepan gitu untuk pion akhlakul karimah itu. Karena kan dosennya juga soleh-soleh semua saya lihat itu kan, Pak Rektornya Pak ini. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu dan yang lain mungkin
Kalau saya belum bisa menjawab secara keseluruhan tadi soal misalnya hasil asesmen itu Pak. Jadi kalau saya pengen ya semua program studi pengelola prodi PAI itu semua harus meningkatkan responsibility-nya gitu. Karena khawatir Pak, kalau misalnya guru PAI disinyalir misalnya soal Al-Qur'an itu kan soal yang dasar Pak. Saya sendiri jujur aja saya baca itu, ini serius ini saya bilang gitu. Karena kebetulan istri saya juga guru PAI, malam-malam dia tesnya itu. Jadi tes baca Al-Qur'an gitu. Jangan-jangan saya bilang menjadi salah satu yang itu juga. Tapi kalau kita di prodi PAI itu sudah memagari Pak, jaminan bahwa anak-anak kita itu fasih, insya Allah Pak, itu saya kira menjadi hal paling penting. Dan mungkin yang saya pikirkan ke depan juga soal seleksi menjadi guru PAI itu memang harus juga diperketat Pak gitu. Jadi nggak bisa misalnya hanya sebatas tes administratif gitu ya, ada ijazah PAI. Saya bilang belum tentu Pak gitu loh. Karena tadi raw inputnya saya bilang itu beragam Pak, dari sekolah umum, dari SMK. PAI itu kan mohon maaf Pak, raw input kita kan dari mana-mana Pak. Kan bukan hanya dari pesantren ya Pak ya. Makanya saya kadang-kala pernah punya pemikiran begini. Mungkin saya bilang sebelum perkuliahan PAI itu harus ada persyaratan khusus PAI itu. Minimal saya bilang prodi PAI itu harus ada kajian referensi, kitab kuning yang memang menjadi kajian dan mahasiswa bisa membaca itu. Kalau kitab kuning itu menjadi referensi wajib Pak dan mereka bisa baca, ya kalau kitab kuning aja yang tidak ada sakalnya bisa dibaca, apalagi Al-Qur'an misalnya gitu kan. Nah sekarang mohon maaf Pak, alumni PAI kita itu banyak yang tidak bukan tidak mau ya, kadang-kala dia memilih Pak ngajar PAI-nya. PAI SMA, SMP itu kan levelnya lebih tinggi Pak. Jarang Pak yang mau ngajar di Aliyah atau di SMA itu. Kenapa? Karena dia sudah spesifik keilmuan. Nah kalau saya bilang konteksnya PAI itu seperti itu, ya ini repot nanti gitu loh. Nah beda lagi ketika dia masuk PAI alumni dari pesantren, dia sudah siap betul kan. Nah lagi-lagi saya bilang soal persoalan yang muncul hari ini gitu, problem tentang asesmen baca Al-Quran yang hasilnya itu kurang memuaskan. Bagi saya ini kita tidak harus menyalahkan siapa aja, tetapi mari kita tingkatkan pertanggungjawaban kita Pak, responsibility kita gitu. Pengelola prodi, Pak Dekan, jadi pastikan bahwa kita bisa menjamin bahwa alumni kita itu betul-betul kompeten dalam keilmuan PAI, dan salah satunya saya bilang ya monitoring berkelanjutan gitu. Jadi bukan hanya berhenti lulus habis itu selesai gitu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa direspon, bisa merespon pertanyaan Bapak Ibu semua. Dan saya senang di momen-momen yang seharusnya Bapak Ibu tidur gitu ya. Ini enak untuk tidur sebenarnya, tapi kita malah diskusi gitu ya. Ini jam-jam paling rawan gitu. Saya kira itu Pak Zubairi. Baik Prof. Pertanyaan berikutnya, tapi sebelum pertanyaan berikutnya sedikit menguatkannya. Jadi kalau asesmen yang dilaporkan Dr. Al itu saya yakin bukan dari alumni PAI. PAI kita ya, PAI Institut Asyukriyah. Kenapa Prof? Karena kami itu jenjangnya luar biasa, levelnya banyak tahapan yang harus dipenuhi oleh PAI. Salah satunya adalah tahsin, tahfiz, tilawah itu udah ada beberapa semester. Belum lagi ditambah dengan kita punya lembaga LTQ namanya Prof. Lembaga intinya bukan di Asyukriyah aja lah. Yakin saya itu. Ya. Belum lagi Ustadz Al sebagai dosennya ada agenda atau acara simaan. Bulanan, semesteran, tahunan, simaan. Jadi luar biasa dah. Belum lagi input dari mahasiswa kita itu rata-rata ya tidak semua dari pesantren Bro. Dari pesantren. Jadi kita tinggal mulai sedikit saja udah jadi nih barang nih gitu. Baik, saya kira itu. Sesi kedua, terakhir kedua ya, cukup 3 pertanyaan lagi. Siapa? Dosen lagi yang bertanya. Ini mahasiswa jangan kalah sama dosennya di belakang. Hei. Dosen lagi yang bertanya. Terima kasih atas waktunya Dr. Zubairi.
Prof. Dr. Fauzan, saya tidak bertanya, hanya memberikan apa itu masukan saja Prof, agar Asukriya ini semakin kedepannya lebih maju. Saya punya gagasan agar supaya lulusan khususnya PAI Asukriya mempunyai tadi Prof bilang karakter. Ya, ini yang harus ditanamkan. Orang tua menyekolahkan Asukriya bukan karena pandainya, tapi punya karakter dia. Karakter bagaimana? Dia bisa membaca Quran dengan baik, cantik, ya kan? Fasih, ya, berisi makhrajnya dan sebagainya. Jadi kalau dia sudah berkarakter, berakhlak, ini sudah dijamin insya Allah tidak ada yang nama guru PAI tidak bisa baca Al-Quran. Nah ini, karena pernah Prof pernah pada diuji, ya, itu Profesor Arme juga, itu guru saya Prof. Dia menyesal, saya nggak bisa membaca Quran. Loh, Prof kan bisa membaca, bisa karena sekedar membaca, tapi sama tes pasnya saya nggak bisa. Itu sampai segitunya, luar biasa. Jadi dia pesan, antum Kiai sebagai ini galakan untuk dimanapun Anda berjuang, terutama harus punya anak-anak kita yang lulusan PAI harus punya karakter Al-Quran. Syukur dengan dia bisa membaca Quran, ditambah dengan kitab kuningnya. Wah itu sudah luar biasa, ya kan? Di situ, kami sarang di sini. Nah di sini teman-teman kita banyak lulusan dari Mesir, ya banyak agama kan gitu. Nah, ini yang menambahin saja, Bro. Jadi supaya apa itu komitmen, ya Asukriya punya apa itu lulusan yang benar-benar berkarakter Al-Quran. Harus ada lulusan ini siapapun harus misalkan surat Ad-Duha sama itu harus benar fasih, karena banyak kan lulusan beda dan jadi imam. Justru mungkin juz amma misalkan, ya kan, sebelum dia ambil ijazah atau apa, nah, itu sebagai masukan saja, ya kan. Nah, itu nanti Anda bisa lulus di sini harus melewati ini. Nah, kuncinya seperti itu, terutama juz amma misalkan atau surat Ad-Duha lah, ya kan begitu. Masa bacaan-bacaan apa itu surat yang pendek-pendek kok sampai apa itu nggak bisa, apalagi baca malah pendolin misalnya, ada begitu, ya kan. Nah, ini sangat memalukan. Ini terima kasih Bro atas ini. Pertanyaan hanya memasukkan. Saya tidak akan bertanya lagi. Karena waktunya udah panjangan. Terima kasih. Baik, ada lagi. Nih, ini mahasiswa S2 yang tadi baca ayat suci Al-Quran, yang baru ikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Profesor Dr. Fauzan MA untuk bertanya. Dewasa ini banyak sekali mahasiswa yang lulus di prodi PAI, ya, atau ada ledakan, ibaratnya ledakan kelulus atau lulusan PAI gitu. Bahkan di Asukriya di kampus-kampus lain pun itu lumayan banyak, Prof. Nah, tapi ketika mereka lulus, mereka itu bingung, Prof. Mereka mendaftar di sekolah, ya. Mereka mendaftar di sekolah, banyak yang belum menerima gitu. Karena apa? Karena kan guru PAI itu kan di sekolah paling hanya 3 atau 4, atau mungkin saingannya juga banyak, Prof. Nah akhirnya apa? Akhirnya mereka itu beralih profesi yang lain, yang tadinya memang niatnya untuk menjadi guru PAI terutama, akhirnya mereka menjadi kerja di pabrik misalnya, ada juga yang kerja di tempat-tempat lain, dan itu tidak sejalan gitu dengan studinya ketika mereka kuliah di kampus tersebut. Nah ini bagaimana Prof menanggapi fenomena ledakan lulusan PAI yang semakin banyak, tapi peluang kerjanya atau sekolahnya itu semakin sedikit gitu penerimaannya, seperti itu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari tadi enggak? Oh ada, Badru. Izin Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan tadi saudara saya Pak Adrian tentang guru agama. Di Kemenak, guru yang masuk dalam
apa namanya akun siaga itu kan banyak kan kita itu dari saya dari sekolah umum tapi ada guru agamanya ya. Kenapa enggak guru agama itu satu link ke Mendikbud gitu, bukan langsung masuk ke Kemenak semua gitu ya? Karena kemarin sampai sempat ada demo juga ya guru PAI gitu di Jakarta gitu Ustaz. Mungkin ada pencerahan dari Bapak Prof. Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, yang satu hanya penegasan saja tentang betapa pentingnya Al-Quran bagi lulusan PAI. Bahkan bukan hanya Al-Quran, tapi harus dengan akhlakul karimah. Ini curhatan dari dosen S2, Kiai Haji Dr. Mustafa MPDI. Perlu disimak oleh semua mahasiswa. Untuk yang duanya, Prof, bisa langsung dijawab, Prof? Mudah-mudahan tadi yang gagasannya Pak Mustafa itu bisa menjadi distingsi ya, reasoning dari penyelenggaraan perkuliahan yang ada di Asupria ini. Itu sangat bagus Pak. Soal ledakan lulusan PAI itu sebenarnya memang harus kita antisipasi. Diantisipasi dengan apa? Perubahan kurikulum dari KBK ke KKNI gitu ya. Jadi kurikulum PAI berbasis KKNI itu tentu sebenarnya ini jadi opsi sebenarnya. Opsi bahwa setiap program studi itu harus bisa menawarkan satu profiling. Profil itu semacam deskripsi pekerjaan yang nanti akan diperoleh saat lulus gitu ya. Itu profil gitu. Nah, KKNI itu sebenarnya menawarkan satu bentuk profiling yang tidak satu, tetapi dia beragam gitu. Maka ledakan lulusan prodi manapun gitu ya, termasuk PAI gitu. Angkatan saya dulu tahun 96 itu 7 kelas. 7 kelas dengan jumlah mahasiswa 40-an. Makanya saya bilang itu prodi paling seksi sampai sekarang. Jadi memang gemuk banget gitu. Sekarang agak berkurang gitu ya. Ketika ada moratorium prodi PAI gitu ya, tahun berapa itu saya lupa di Kementerian Agama. Tetapi kembali kepada konteks tawaran profil tadi gitu. Jadi sekarang ini masyarakat, adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa itu pintar Pak. Ketika mau ngambil prodi gitu, dia pasti akan ngebaca profiling yang akan ditawarkan oleh kampus itu apa sih gitu. Jadi kita kadang-kadang sekarang ini tidak seperti beli kucing dalam karung ya, semua harus jelas. Karenanya tawaran profil itu mestinya menjadi tagihan dan tuntutan dari pengelola program studi gitu. Saya bilang ada profil utama gitu, ada profil tambahan mestinya. Jadi untuk antisipasi tadi gitu. Kalau semuanya misalnya profil utama PAI itu menjadi guru PAI, ya kan masih banyak banget ya alumni lulusan PAI yang memang belum terserap menjadi guru kan gitu. Tetapi PAI sebagai sebuah mata pelajaran Pak, mestinya memang dia akan banyak terserap baik di sekolah maupun di PAI gitu ya, baik di madrasah maupun di sekolah gitu. Saya kira itu akan banyak gitu. Tapi kan ini bergantung ya. Yang jadi problem itu tentu saya bilang antara output ya lulusan dengan yang masih bekerja ini kan kadang-kadang nggak imbang gitu ya. Jadi karenanya kalau kemudian disampaikan adanya ledakan lulusan PAI yang kadang-kala bekerja tidak sesuai dengan keilmuannya, itu boleh jadi memang ya ini salah satu profil yang ditawarkan itu tidak mengantisipasi itu gitu ya. Jadi ada profil utama, ada profil tambahan. Profil tambahan itu apa? Misalnya mengantisipasi kalau tidak secara keseluruhan alumni kita itu terserap menjadi guru agama. Apa misalnya yang bisa dikembangkan Pak Zubairi? Tentu bisa jadi entrepreneurship ke-PAI-an misalnya. Konsultan PAI kan lebih laku sebenarnya. Iya kan, menjadi konsultan, menjadi dai, menjadi pengembang media ajar misalnya. Lah kalau itu digeluti kan menurut saya jauh lebih menarik gitu ya. Jadi jualan misalnya media pembelajaran PAI, tetapi yang mengembangkan media pembelajaran PAI digitalnya itu alumni PAI. Saya kira akan tersasar nggak Pak medianya? Pasti akan jauh lebih bagus Pak.
Jadi maksud saya ya ini fenomena ya. Jadi mungkin ada juga yang istilahnya udah mentok gitu, udahlah saya kerja di pabrik aja. Padahal itu kan profilingnya menurut saya tidak ada ya Pak Zubairi kan, tidak sesuai. Karenanya setiap prodi setahu saya memang menawarkan profil itu pasti dia akan punya ketersinggungan. Jadi pasti ada keterkaitan antara profil utama sama profil tambahan. Dan itu kadang banyak sekali tawaran itu gitu. Nah, apa implikasi dari profil itu? Tentu nanti kompetensi yang akan diberikan. Kalau misalnya PAI itu menawarkan jiwa entrepreneurship untuk pengembangan PAI dalam konteks pengembangan media misalnya, tentu medianya yang akan dibanyakin gitu. Ini kan bekal ya. Artinya tidak mungkin dia akan kesasar ke dunia pekerjaan yang lain. Yang soal guru PAI di sekolah maupun di madrasah gitu ya. Sebenarnya PAI itu mestinya memang saya sepakat juga Pak, itu mestinya diurus satu ya gitu. Jadi tetapi kan kadang sekolah dengan madrasah ini dengan dua induk ya yang berbeda gitu. Jadi kalau PAI madrasah itu kan spesifikasinya kan jelas Pak, fikih, ngajarin Al-Quran, ngajarin apalagi itu hadis gitu ya, ngajarin SKI, SPI gitu. Tapi kalau ngomongin sekolah itu kan hanya PAI gitu ya. Nah soal kebijakannya pun menurut saya memang ya berbeda ya gitu ya. Jadi PAI sekolah memang itu kan koordinasi akademik menurut saya tetap pasti ke Kementerian Agama kan, tetap ya gitu ya guru PAI itu. Tetapi pada soal-soal yang lain itu karena ini menjadi bagian dari kajian dua induk kementerian yang berbeda, maka saya melihat kurikulum pun ya berbeda ya Pak. Capaian pembelajaran PAI sekolah itu kan dia ada di tersendiri kan gitu. Ketika ngomongin capaian pembelajaran PAI yang spesifik di madrasah itu juga sendiri gitu loh. Nah, mana yang baik ya, dua-duanya baik sebenarnya gitu. Asal saya bilang ya artinya apa? Tidak keluar dari mainstream keilmuan dari PAI itu gitu ya. Hanya beda perspektif aja Pak sebenarnya gitu ya. Nah, soal administrasi saya tidak tahu persis Pak ya, tetapi setahu saya ya ngomongin administrasi sertifikasi dan seterusnya ya semuanya memang menyatu ya, itu kan dalam satu sistem gitu. Artinya satu sistem yang mudah-mudahan ini ya semakin hari saya kira sistem ini semakin baik gitu ya. Saya kira itu Pak yang bisa saya coba tanggapi. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat dan saya senang gitu ya di tahun 2026 gitu diawali dengan sebuah diskusi yang sangat menarik. Kalau kami di UIN ini lagi proses ya belum ada persiapan perkuliahan. Nanti kita baru Maret kan, kita baru selesai ujian gitu ya, dan di kampus ini kan lama ya kita lama gitu ya, start Januari Februari gitu ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan berharap apa yang kami sampaikan yang positif silakan diambil. Hal-hal yang tidak pas, yang menurut Bapak Ibu adik-adik mahasiswa tidak pas, juga saya kira itu bisa difilter, tidak harus diambil gitu. Terima kasih Pak Zubairi, Pak Rektor atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kurangannya dan saya kembalikan lagi kepada Pak Zubairi. Baik, terima kasih Prof. Sedikit mengulas tentang sesi pertanyaan yang kedua ya. Kalau tadi banyak curhatan terkait profesi guru PAI tapi ruang lingkupnya luas. Ada yang jadi buruh pabrik dan sebagainya. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Profesor tadi bahwa PAI itu memang jangkauannya luas. Nah, di sini Prof, PAI ini dari semua elemen ada. Dari lembaga pendidikan ada, lembaga sosial ada, lembaga kemasyarakatan ada, bahkan lembaga politik ada, lembaga politik ada, Prof. Mahasiswa kita ada yang jadi dewan, ada yang jadi, kalau dai udah biasa. Jadi kalau mau nanya dai, khotib, pengisi kajian-kajian itu udah gak usah jauh ke Institut Asyukriyah aja. Jadi luar biasa, memang PAI itu jangkauannya luas. Nah, ini sedikit promo buat yang calon mahasiswa baru S2. Oke, saya kira cukup.
dan terima kasih Prof. Sedikit saya menyampaikan kesimpulan singkat saja. Pertama, kurikulum tidak lagi menjadi hal yang pragmatis, tapi menjadi pengembangan keilmuan. Nah, kemudian kurikulum PAI mengantarkan ke kesejahteraan dunia dan akhirat yang selalu saya sebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kemudian kurikulum disiapkan untuk proses pembelajaran yang baik, karena kurikulum itu alat. Nah, kemudian kurikulum itu kontekstual untuk mencari distingsi yang dibutuhkan, karena setiap jenjang kan berbeda, setiap daerah berbeda. Nah, itu kurikulum kontekstual, mencari distingsi. Kemudian terkait modern dan global, kurikulum berbasis teknologi yang kontemporer. Tidak bisa teknologi ini tidak kontemporer, karena kita diajak untuk modern dan global. Kemudian kurikulum menjadi alat pengembangan kompetensi dan potensi diri baik bagi mahasiswa maupun dosen. Dan yang terakhir, integrasi ilmu adalah memadukan keilmuan dengan nafas keislaman. Saya kira ini kesimpulan singkat atas apa yang sudah dipaparkan langsung oleh Prof. Dr. Fauzan MA. Prof, terima kasih banyak atas kesempatannya, sudah membersami kita, sudah mengajar kita, dan alhamdulillah kita sudah cukup banyak dicerahkan. Dan sebelum terakhir, seperti biasa, kalau tadi dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun. Mana Ustaz Alex? Cakep. Nah, pantunnya nih ya, Terminal Polri sebagai terminal umum yang digunakan oleh banyak masyarakat. Terima kasih Prof. Nih, terima kasih Prof. Fauzan sudah menyampaikan kuliah umum, dan juga para peserta sudah mengikuti kuliah umum. Semoga yang menyampaikan dan yang mengikutinya mendapatkan banyak manfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Atas nama moderator saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas paparannya yang penuh inspiratif dan juga yang sudah dipandu juga oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yang bisa menambah wawasan kita semua. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan, acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Rektor Institut Asyukriah Bapak Dr. Evan Hamzah Mukhtar MESI kepada narasumber kita Bapak Profesor Dr. Fauzan MA. Kami persilahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup rangkaian acara, marilah kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Wiono SE. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para tokoh kami, para guru kami, para kiai, dan yang kami banggakan sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi Institut Asyukriah. Sesungguhnya capaian kita hari ini semua adalah karena anugerah dan karunia dari Allah yang kita ikhtiari dengan usaha dan doa di masa lalu.
Karenanya untuk semua cita-cita mulia kita di masa depan, mari kita iringi dengan terus ikhtiar dan usaha serta doa kita hari ini. Dan mudah-mudahan jihad belajar dan mengajar kita hari ini akan terus mengalirkan pahala kepada orang-orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara kuliah umum Magister Pendidikan Agama Islam Institut Asy-Syukriyah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh hadirin. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat banyak kekurangan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan kontribusi nyata dalam membangun generasi unggul, modern dan berwawasan global. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.